Salam dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Marilah kita berdiri, kita mulaikan ibadah kita saat ini. Kita nyanyikan pujian besar dan perkasa Allah kita. Pada hari Minggu ini Tuhan memberi kita waktu dan kesempatan untuk beribadah dan menyembah Dia. Sebab Dialah Allah kita. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudari. Dan salam sejahtera bagi saudara juga. Kita nyanyikan pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk. Marilah kita bersuka cita dalam iman, bersyukur kepada Tuhan Allah kita atas segala cinta kasih-Nya di sepanjang hari-hari hidup yang telah dan akan kita jalani ini. Kita membaca nas pembimbing secara bersama-sama sesuai dengan kesaksian Alkitab dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikian nas pembimbing dalam ibadah kita. Kita nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Hatiku
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita sekalian merendahkan hidup kita di hadapan kemahakudusan Allah. Kita akui segala dosa kita kepadanya. Kita memohon kasih pengampunannya. Kita nyanyikan pujian, kepadamu aku berdoa. Marilah kita berdiri, kita menyambut berita anugerah Allah. Kita percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Jika kita mengaku dosa kita dengan tulus ikhlas serta bertobat, maka Dia memberi kita pengampunan. Sebagaimana firman-Nya dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita nyanyikan pujian Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku
silakan kita duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan dalam persekutuan ini. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati, kita masuk dalam saat teduh dengan menyanyikan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penenang hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah kepada kami saat ini, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami dalam menjalani hidup ini. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami beroleh kekuatan untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu, serta hidup sesuai dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan tersedia bagi kita menurut Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi begini. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadah dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku. Sebab sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberi catatan pada pasal 13, dalam Alkitab kita tertulis khotbah tentang akhir zaman. Pemberian judul ini tentu punya alasan yang mendasar dan ini berangkat dari apa yang terdapat dalam bacaan kita dalam pasal 13 di Injil Markus. Saudara-saudara berbicara akhir zaman. Ini merupakan pembicaraan atau ajaran dalam gereja yang oleh berbagai pihak, oleh berbagai denominasi gereja, oleh berbagai teolog-teolog ini mendapat tanggapan tafsiran yang beragam. Ada banyak upaya yang dilakukan untuk memahami, mengerti, supaya dapat menjelaskan konteks dan konsep akhir zaman yang dimaksud. Saudara-saudara, akhir zaman secara sederhana dan letter-let dapat kita pahami dari suku katanya. Akhir dan zaman itu berarti menunjuk pada akhir atau kesudahan suatu masa, suatu waktu di mana segala sesuatu akan berakhir. Dan dalam konsep kekristenan kita perlu memahami bahwa akhir zaman, saudara-saudara, itu tidak bisa dipisahkan dengan kedatangan Kristus kali kedua. Berbicara tentang akhir zaman menjadi pemberitaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, sebagaimana ketika mereka ada sendirian. Dalam catatan Alkitab dikatakan Yesus keluar dari bait Allah, kemudian muridnya bertanya, menunjuk pada kokohnya bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya termasuk bait Allah itu sendiri. Dan Yesus katakan bahwa akan tiba waktunya tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Dari jawaban inilah saudara-saudara, kemudian berlanjut diskusi, tanya jawab murid-murid kepada Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus tentang perihal masa yang dimaksud oleh Yesus. Saudara-saudaraku, tema akhir zaman sendiri itu telah diperdengarkan jauh sebelum kitab Injil ada. Bahkan dalam kitab-kitab perjanjian lama itu banyak berita tentang yang menunjuk akhir zaman. Kitab-kitab itu biasa dikelompokkan sebagai kitab apokrif atau kitab-kitab yang mengandung misteri tersembunyi, berbicara tentang zaman yang akan datang.
yang dalam istilah teologi disebut itu eskatologi. Dan di dalam eskatologi, saudara-saudara, tidak bisa tidak berbicara tentang masa yang akan datang itu berbicara tentang kedatangan Kristus kali kedua atau parousia. Saudara-saudara, kalau catatan Alkitab memberi kita gambaran yang menunjuk tentang tanda-tanda akan hadirnya akhir zaman, sebenarnya dalam catatan Alkitab ini tidak ada penjelasan kapan akhir zaman itu. Waktu yang tepat tidak dijelaskan. Dan Yesus tidak mengarahkan murid-murid kemudian untuk menghitung-hitung, untuk menafsirkan, untuk menduga-duga kapan saat itu terjadi. Karena memang kalau berbicara akhir zaman yang terikat utuh dengan kedatangan Kristus kali kedua, itu berarti hal ini hanya diketahui oleh Allah Bapa. Saudara-saudara, kalau demikian ketika kita diperdengarkan tentang akhir zaman, apa sesungguhnya yang menjadi pokok perenungan bagi kita ketika kita mendengar berita ini? Pokok pemberitaannya adalah bahwa untuk sampai pada akhir zaman ada masa, ada peristiwa, ada suasana hidup yang tidak mudah dihadapi oleh setiap orang. Hal ini diuraikan oleh Yesus. Ketika Yesus dan murid-murid ada di Bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, kemudian Yesus mengatakan semuanya kepada mereka tentang apa yang akan terjadi sebelum akhir zaman itu tiba, sebelum kesudahan itu tiba. Saudara-saudara, apa yang disampaikan Yesus dalam berita Injil Markus ini sudah digenapi dalam banyak peristiwa. Contoh, saudara-saudara, ketika Yesus katakan tidak ada satu batu pun di atas batu yang lain tentang Bait Allah. Itu tahun 70 Masehi, Bait Allah dirubuhkan rata oleh Panglima Titus dari Kekaisaran Romawi. Ini dibuat, Yesus sudah menyampaikan itu jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Saudara-saudara, demikian juga dengan deru perang, gempa bumi, perilaku orang yang semakin tidak pada kewajaran dan kenormalan. Dan yang Yesus sampaikan pula tentang apa yang dihadapi murid-murid sudah terjadi. Kalau demikian, kalau ini sudah terjadi, untuk apa lagi kita renungkan? Apakah sudah berakhir dengan sendirinya? Tidak, saudara-saudara. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini masih proses dan terus akan terjadi dan akan kita hadapi. Kita akan diperhadapkan pada kehidupan yang demikian, karena kemudian ketika Yesus datang kali pertama, kedatangannya itu menyampaikan kabar baik, keselamatan. Tetapi ketika ia datang kali kedua, dia akan datang sebagai hakim untuk mengakhiri seluruh zaman dalam hidup manusia. Akan ada dunia yang baru. Yesus ciptakan waktu yang baru dan semua ada dalam shalom atau damai sejahtera Allah. Saudara-saudara, mari kita renungkan berita firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya, kepada kita saat ini. Supaya kita kemudian tahu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dan dengan cara apa kita menyikapi peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan ini akan terjadi di kehidupan ini. Saudara-saudara, yang pertama Yesus katakan akan banyak orang yang datang untuk menyesatkan kamu. Akan banyak orang memakai namaku, akulah dia. Saudara-saudara, tidak mudah. Ketika kita dalam kenyataan hidup, tidak mudah untuk menolak seseorang ketika dia membawa nama Tuhan Yesus. Kita pasti ada dihantui oleh ketakutan, bahkan kita enggan dan seterusnya. Tetapi Yesus katakan waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini mau menunjuk bahwa ada suatu zaman waktu yang akan kita jalani di mana penyesatan terjadi. Ancaman hidup diperhadapkan pada kesesatan. Tapi Yesus katakan waspadalah. Demikian juga ketika Yesus katakan akan ada deru perang, akan kamu dengar kabar perang, jangan kamu gelisah.
Tadi untuk menghadapi kesesatan Yesus katakan waspada, itu berarti kita dituntut untuk hidup hati-hati, berhikmat. Dan ketika kita disampaikan berita akan ada perang, deru dan seterusnya, saudara-saudara, kita diingatkan supaya kita jangan gelisah, menetapkan iman percaya kepada Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, demikian juga akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, akan ada kelaparan. Yesus katakan ini baru permulaannya. Jadi belum berakhir. Dunia belum berakhir. Ketika tanda-tanda peristiwa seperti ini terjadi, supaya kita kemudian tidak menghakimi hidup ini. Selanjutnya saudara-saudara, Yesus kembali mengingatkan, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama. Kamu akan dipukul di rumah ibadah. Kamu akan dihadapkan kepada penguasa dan raja karena aku. Saudara-saudara, sebagai orang yang mengikut Yesus, memikul salib, kita menyangkal diri, kita tentu membawa kehidupan ini pada kehidupan yang Tuhan kehendaki karena Dia mengutus kita di dalam kuasa namanya. Tapi Yesus katakan hati-hati, kamu akan diserahkan karena namaku. Ini juga mau menunjuk untuk mempersiapkan semua pengikut Kristus supaya mereka dalam perjalanan hidup ini perlu berhati-hati, waspada. Berhati-hati artinya selalu memperhatikan segala sesuatu dalam menjalani kehidupan ini di tengah keberimanan dan pengharapan dan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu digiring, Yesus katakan, kalau kamu digiring, diserahkan, jangan kamu khawatir. Dan saudara-saudara, apa yang disampaikan Yesus karena Dia menjamin setiap hidup murid-murid yang percaya kepadanya dalam menghadapi segala bentuk peristiwa yang terjadi menuju kesudahan segala sesuatu. Dan kalimat terakhir menjadi inti dari bacaan kita yang disampaikan Yesus adalah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Dari apa yang semua disampaikan Yesus, dari waspada, jangan khawatir, jangan gelisah, hati-hati, jangan bimbang, kemudian serahkan kepada Tuhan, jangan khawatir, semua berujung, maksud Tuhan Yesus supaya semua berujung pada kesetiaan. Kata kuncinya adalah menghadapi semua itu, Tuhan Yesus menghendaki setiap orang yang percaya mengikut Dia ada dalam kesetiaan. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikian tadi nas pembimbing kita dalam Injil Lukas 21 ayat 19 berkata, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bertahan maksudnya saudara-saudara, tetap setia menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita mau merefleksikan berita firman Tuhan ini dalam konteks kehidupan kita masa kini. Kita diperhadapkan pada suatu zaman di mana kita mudah tergerus arus, mudah dibawa hanyut pada berita-berita yang tidak benar. Kita mudah terpancing emosi ketika kita mendengar ada fitnah, ada hujatan, ada berita yang begitu bebas kita dengar. Saudara-saudaraku, bahkan kita juga diperhadapkan pada tantangan hidup di mana moralitas menjadi sesuatu yang tidak dipedulikan lagi di zaman ini. Kita juga diperhadapkan pada berbagai bentuk peristiwa yang mengancam kehidupan kita. Bukan hanya bencana alam tetapi juga bencana non alam. Bahkan perilaku dalam kehidupan, dalam komunikasi seorang dengan yang lain, saudara bersaudara, orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, kita dapat mendengar, menyaksikan di berbagai media di sekitar kita telah terjadi keabnormalan hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ada di suasana hidup yang demikian.
Di mana ketika terjadi persaingan yang ketat antara setiap orang dalam meraih cita-cita, meraih kebutuhan, meningkatkan taraf hidup rumah tangga masing-masing. Bisa saja orang saling sikut, orang hidup mementingkan dirinya sendiri, orang menutup berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, apa kata firman Tuhan? Apa kata Yesus menghadapi konteks hidup yang demikian? Tetap bertahan. Karena siapa yang bertahan, dia pasti selamat. Tetap setia pada iman, dalam pengharapan, di dalam kasih oleh Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seperti apapun zaman yang kita hadapi, Yesus sudah membukanya. Zaman yang kita hadapi akan diwarnai oleh berbagai hal yang tidak mengenakan bagi kita, yang bahkan bertentangan dengan pengharapan kita, dengan iman kita. Tetapi satu hal yang pasti, kesudahannya akan tiba, akhir zaman itu akan terjadi, Kristus akan datang kali kedua, dan kita mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Maka hanya ada satu sikap yang dituntut dari kita, yaitu tetap setia. Setialah saudara-saudara, karena itulah ukuran sukses saudara beriman kepada Allah. Terpuji Dia. Amin. Kita nyanyikan pujian Janji Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut versi pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Kita masuk pada doa umum. Saudara-saudara, mari kita sampaikan segala hal keberadaan hidup kita kepada Tuhan Allah di dalam doa. Mengantar kita masuk dalam doa, kita nyanyikan pujian kasih yang sempurna.
sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Penyertaan-Mu sungguh terbukti bagi kami di tengah kami menjalani kehidupan di dunia ini di dalam zaman yang diwarnai dengan berbagai peristiwa. Janji Tuhan tetap berlaku dan terbukti bagi kami, bahwa kami boleh memuliakan Engkau, bersyukur kepadamu semua karena kasih-Mu. Kami telah mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami memohon kepadamu firman-Mu termeterai di hati sanubari kami. Kami dimampukan untuk bertahan sampai pada kesudahannya di dalam iman, dalam pengharapan dan kasih. Terima kasih ya Tuhan Allah, seluruh jemaat-Mu yang boleh menikmati persekutuan melalui ibadah ini, yang memuliakan Tuhan Allah, yang menikmati hadirat-Mu. Tuhan akan memberkati setiap pribadi, setiap rumah tangga. Demikian persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu. Semua pelayan-pelayan-Mu, majelis jemaat, BP, BPP, panitia pembangunan, pengurus-pengurus PLK, bahkan seluruh orang yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan lengkapi kami dengan kuasa kasih-Mu dan hikmat-Mu. Mampukan kami menjadi pelayan-Mu yang setia dan benar. Bapa Surgawi, terpuji kekal nama-Mu. Engkaulah yang kami muliakan di setiap pelayanan kami. Ada banyak hal yang kami rencanakan dalam pelayanan ke depan. Tuhan Allah, mampukan kami mewujudkannya semua di dalam kemurahan-Mu. Berkati mereka yang berulang tahun, lengkapi sukacita mereka. Tumpangkan tangan-Mu atas mereka yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit dalam masa pemulihan. Demikian orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam kelemahan di masa tua. Tuhan, Engkau yang kami panggil untuk memberi kekuatan penghiburan kepada mereka. Kami juga memohon berkati anak-anak kami dalam pendidikan, dalam meraih cita-cita, dalam meraih segala impian, mencari pekerjaan, bahkan dalam menata kehidupan pada hidup yang akan datang. Setiap rumah tangga akan Tuhan sapa, lawat, supaya lawatan-Mu sungguh menjadi damai sejahtera bagi setiap rumah tangga dalam persekutuan yang percaya kepadamu. Ya Bapa Surgawi, mampukan kami setia dalam menghadapi kehidupan ini.
di dalam suka, di dalam duka, di dalam kelebihan, kekurangan, dan di dalam suasana apapun, kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami, orang-orang yang terpisah dengan kami, orang-orang yang dalam kebimbangan, Tuhan kuatkan dan tegapkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bersuka cita di dalam Engkau, Tuhan yang akan menyempurnakan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu atas kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita. Firman-Nya dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 23 bagian A berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi, sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Kita nyanyikan pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah, sumber segala kasih karunia dan berkat, kami bersyukur kepadamu atas kasih setia-Mu yang kami terima dan nikmati. Kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau beri. Demikian pula dengan berkat-berkat-Mu yang kami peroleh melalui usaha dan pekerjaan kami. Kini kami mempersembahkannya demi kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan kami dan jadikanlah kami berkat bagi dunia ini di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan pujian kemurahan-Mu.
Saudara-saudara, mengakhiri ibadah kita saat ini, mari kita kembali muliakan Tuhan dengan nyanyian Pegang Tanganku Roh Kudus. Ibu bapak, saudara-saudaraku, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk. Dalam saat teduh sejenak kita sampaikan doa pribadi kita dalam hati masing-masing.
mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara dimanapun saudara berada, kami menyampaikan selamat hari Minggu, selamat menikmati kasih Tuhan. Tetaplah setia dengan bertahan sampai pada kesudahannya di dalam iman. Shalom.